Selamat datang di video ini. Pada video ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya untuk pembahasan mata kuliah Praktikum Komputer Aplikasi Akuntansi dengan menggunakan program Accurate. Ya, pada video ini saya akan membahas untuk transaksi terkait dengan aktiva tetap. Ya, sebelum saudara menonton video ini, silakan saudara tonton dulu video saya sebelumnya terkait dengan pembahasan jurnal. Kemudian setelah jurnal itu saudara tonton dan saudara kerjakan latihannya, baru saudara tonton dan kerjakan latihan pada aktiva tetap ini. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Baik, pada video ini saya akan membahas terkait dengan aktiva tetap. Nah, pada pembahasan aktiva tetap ini yang akan kita lakukan yaitu adalah bagaimana kita akan memproses transaksi perolehan aktiva tetap dan juga bagaimana kita nanti akan memproses untuk penghentian aktiva tetap. Nah, sebelum kita melakukan transaksi aktiva tetap, kita akan buat akun dulu ya, akun baru untuk menampung transaksi aktiva tetap ya. Nah, akun ini berfungsi sebagai akun perantara ya. Nah, akun ini akan bernilai 0 apabila aktiva telah dimasukkan ke daftar aktiva tetap. Jadi ini hanya sebagai akun sementara saja, akun perantara gitu ya. Nah, untuk transaksi aktiva tetap ini nantinya ketika aktiva tersebut sudah kita masukkan ke daftar aktiva tetap, seharusnya itu nilai dari transaksi aktiva tetap itu adalah 0 ya. Maka kalau nanti dalam transaksi atau saudara melihat laporan daftar akun saudara pada transaksi aktiva tetap itu masih ada nilainya, berarti saudara belum memasukkan transaksi aktiva tetap tersebut ke dalam daftar aktiva tetap. Baik, supaya tidak bingung, kita akan buat dulu akunnya ya, yaitu adalah kita masuk ke daftar akun, kita buat baru. Di sini akunnya adalah aktiva lancar lain. Lalu ini nomornya adalah 1599. Lalu ini transaksi aktiva tetap. Transaksi aktiva tetap. Oke. Transaksi aktiva tetap ini bagian dari aktiva lancar lain. Oke, kita oke. Ya, kita perbarui dulu. Nah, ini muncul. Nah, dalam transaksi apapun terkait dengan aktiva tetap, terutama ini untuk perolehan aktiva tetap, kita beli gitu ya. Nah, nanti akun itu tidak langsung kita masukkan ke daftarnya ya. Kenapa? Dalam pemproses untuk daftar aktiva tetap, kita ada modul sendiri ya. Kita harus membuat modul sendiri terkait dengan aktiva tetap. Kita nanti akan masuk melalui aktiva ini. Nah, untuk akun yang menampung terkait dengan perolehan aktiva tetap, sementara kita tampung di transaksi aktiva tetap tadi. Ya, ini. Setelah nanti kita proses perolehannya, baru transaksi aktiva tetap ini kita masukkan ke dalam daftar aktiva tetap melalui modul aktiva tetap. Ya. Baik. Ini untuk perolehan aktiva tetap. Nah, perolehan aktiva tetap itu bisa dilakukan dengan cara tunai, kredit, tukar tambah dengan aset lain, atau misalnya membangun sendiri. Nah, setiap perolehan aktiva tetap itu akan dilakukan 2 tahap. Yang pertama tadi itu adalah mencatat perolehan aktiva tetap baik secara tunai maupun secara kredit. Lalu yang selanjutnya adalah memasukkan aktiva yang telah diperoleh ke daftar aktiva tetap. Jadi setiap ada transaksi perolehan, 2 hal ini harus dilakukan.
Nah, biasanya mahasiswa ini hanya melakukan satu aja, ya, atau salah satu, gitu ya. Jadi salah satu pasti ada yang terlewat, gitu ya, salah satunya ini. Nah, kalau salah satunya terlewat bagaimana? Ya pasti nanti nilai yang ada di daftar aktiva itu tidak keluar, walaupun ketika memproses perolehan aktiva tetap secara tunai ataupun secara kredit itu sudah saudara pilih aktivanya, tetapi saudara belum mencatat, ya, mencatat atau memasukkan aktiva tetap melalui proses atau modul aset tetap, gitu ya. Jadi harus 2 tahap ini. Oke, kita akan contoh dulu. Yang pertama itu adalah perolehan aktiva tetap secara tunai. Di contohnya, untuk transaksi itu dibeli 1 unit sepeda motor Honda Karisma dari Sumber Baru Motor dengan harga 13 juta, dibayar rekening Bank Mandiri. Nomor bukti pengeluaran kas OP0601. Honda Karisma ditaksir memiliki umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. Metode depresiasi adalah garis lurus. Kendaraan akan dipakai tanggal 1 Juli 2016. Nah, untuk transaksi ini yang akan kita proses pertama itu adalah mencatat pengeluaran kas menggunakan other payment. Jadi yang pertama itu kita proses dulu untuk perolehan aktiva tetapnya, yaitu dalam kasus ini adalah tunai. Oke, kita akan masuk ke other payment. Itu kita masuk kas bank, kemudian kita masuk ke pembayaran. Lalu kita pilih pembayarannya tadi menggunakan Bank Mandiri, ya. Bank Mandiri, kas Mandiri Rupiah. Nomor OP-nya kita ganti 0601. Kemudian tanggalnya itu adalah tanggal oke, kita isi aja di sini 0601 sorry ya, 0106 ya. Kemudian kita isi memonya. Di sini adalah pembelian Honda Karisma, PI-nya adalah Sumber Baru Motor. Kemudian, nah, yang kita pilih di bagian detail formnya itu bukan asetnya, ya. Kalau misalnya kita jurnal umum biasa itu kan debitnya kendaraan, gitu ya, atau kendaraan, kreditnya adalah kas. Nah, kalau ini enggak, kita akan tampung dulu sementara pada transaksi aktiva tetap, ya. Nilainya adalah 13 juta. Oke, jangan lupa kita recall di sini, ya, 13 juta, ya. Nah, ini kita isi bukan aktivanya, tetapi transaksi aktiva tetap, perantaranya yang kita isi dulu. Oke, kalau sudah kita simpan dan baru, kita akan cek jurnalnya. Maka kalau kita lihat di jurnal itu debitnya bukan peralatannya, tapi transaksi aktiva tetap. Nah, setelah ini kita akan masukkan ke daftar aktiva tetap, ya. Ini kita keluar dulu, ya. Lalu kita masuk ke aset tetap, lalu kita pilih daftar aktiva tetap. Kemudian kita klik baru, ya. Kemudian ini kita ganti menjadi KD. Nah, ini sama seperti kita mengisi daftar aktiva ketika saudara setup awal. KD 02, ya. Tipenya adalah kendaraan 1. Nah, tanggal beli, ya, di dalam transaksi itu untuk tanggal beli adalah tanggal 1 Juni. Nah, di sini ada 2 tanggal, jangan sampai keliru, karena kalau ini keliru, nanti kaitannya dengan depresiasi. Oke, ini 1 Juni. Coba dikurang 1.
1 Juni, lalu yang bawah atau tanggal pakai itu adalah 1 Juli. Oke. Keterangannya kita isi. Di sini adalah Honda Karisma AB 4439 NF. Nah, kemudian ya, di transaksi itu sudah ada informasi terkait dengan kendaraan tersebut. Ya, contoh seperti umurnya adalah 5 tahun. Kemudian metodenya adalah garis lurus. Ya. Kemudian aktivanya kita masukkan, ini kendaraan. Kemudian akumulasi penyusutan kita masuk kendaraan. Ini juga kita masukkan ke kendaraan. Ya. Kalau sudah, jangan lupa ini kita pilih. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan masukkan nilainya, ya. Kita pilih expenditure atau pengeluaran. Kemudian kalau ketika saudara mengisi daftar aktiva tetap saat setup awal, ini diisi opening balance. Nah, tetapi ketika perolehan aktiva tetap bukan opening balance, tetapi adalah transaksi aktiva tetap yang tadi kita gunakan sebagai akun perantara. Nilainya berapa? 13 juta. Oke. Jadi nilai ini harus sama dengan ketika kita mencatat transaksi perolehan tunai atau kredit, ya, ini karena ini kasusnya tunai, dalam pembelian kendaraan tadi. Kalau sudah, kita simpan, dan kalau nanti ada nilai sisa diisikan di bagian sini, ya, karena ini nilai sisanya 0 di dalam kasus 0, ya, tanpa nilai sisa, metodenya depresiasi, garis lurus G. Berarti kalau sudah, simpan dan tutup. Kita akan lihat pengaruhnya di daftar akun. Oke, transaksi aktivanya 0. Sehingga seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya saudara itu masih ada keliru dalam hal dua tahap ini tadi ada yang terlewat, maka transaksi aktiva tetap ini akan kelihatan 0. Ya, kalau hanya salah satu yang dilakukan. Ya, tapi kalau misalnya kelirunya salah satu itu sudah keliru, ya pasti dua-duanya akan keliru. Oke, lalu bagaimana jika transaksinya itu dilakukan secara kredit? Oke, nah, di kasus ini aktiva tetap diperoleh dengan cara leasing. Jadi kita lihat dulu transaksinya. Dibeli pada tanggal 17 Juni, dibeli 1 unit sepeda motor merek Suzuki Shogun dari Suzuki Gejayan dengan harga 10 juta. Dibayar tunai dengan uang muka 2.500.000, lalu nomor bukti pengeluaran OP0602. Sisanya diangsur 24 bulan. Sepeda motor ditaksir mempunyai umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. Metode garis lurus, metode depresiasinya adalah garis lurus. Nah, untuk kasus ini, aktiva tetap itu diperoleh dengan cara leasing. Sementara itu, kita belum punya akun hutang leasing. Oleh karena itu, kita akan buat dulu akun hutang leasingnya, ya. Maka kita klik baru, kemudian kita pilih hutang jangka panjang, ya. Lalu nomor akunnya adalah 2302, nama akunnya hutang leasing, hutang leasing. Kemudian bagian dari akun adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang 2.300. Kita oke. Kemudian kita perbarui dulu. Kita cek. Ya, utang leasing sudah masuk. Nah, setelah pembuatan akun baru tersebut akan ada dua hal,
Ya, sama. Yang pertama kita catat dulu untuk perolehan aktiva tetap secara kredit. Lalu yang kedua adalah memasukkan aktiva tetap melalui daftar aktiva tetap. Kita proses di sini melalui other payment. Kita masuk kas bank, lalu pembayaran. Kita isi di sini pembayarannya menggunakan kas rupiah. Ya, OP0602. Ini kita isi, tanggalnya adalah tanggal 17 Juni ya, 17 Juni. Kemudian ini kita isi uang muka kredit 24 bulan. Bayinya adalah Suzuki Gejayan. Kemudian kita isikan di sini. Kita isikan hutang leasing sebesar minus 7.500.000. Karena kan hutang leasingnya dikredit, maka ini kita kredit minus ya, 7.500.000. Kemudian transaksi aktiva tetapnya 10 juta. Oke, kalau sudah kita recop, maka yang keluar kas rupiah itu hanya 2.500.000. Karena apa? Yang sisanya itu adalah dibayar secara kredit 24 bulan. Kalau sudah, kita simpan dan baru kita akan lihat jurnalnya. Oke, ini jurnalnya ya. Jadi debitnya itu adalah transaksi aktiva tetap, kreditnya adalah kas rupiah dan hutang leasing. Kalau sudah kita tutup, kita akan masukkan daftar aktiva tetapnya melalui aset tetap, aktiva tetap. Ya, kita klik baru. Kemudian kita pilih ini KD03 ya. Oke, kemudian kita pilih kendaraan. Tanggalnya adalah tanggal 17. Karena kita belum dapat informasi untuk tanggal pakai, berarti tanggal beli dan tanggal pakai ini sama. Kita isi Suzuki Shogun AB 1234 IA. Umur ekonomisnya 5 tahun, metodenya adalah garis lurus. Kemudian ini kita isi, ini kendaraan, kemudian ini kendaraan. Ini pastikan aktiva tetap fiskal. Pengeluaran, ini kita isi transaksi. Oke, nilainya adalah 10 juta ya. Kalau ada nilai sisa silakan nanti diisikan di sini ya. Kemudian kalau sudah, kita simpan dan tutup ya, simpan dan tutup. Baik, untuk selanjutnya adalah penghentian aktiva tetap. Untuk penghentian aktiva tetap itu dapat terjadi karena aktiva tetap tersebut itu dijual, ditukar dengan aktiva lainnya, rusak, ataupun hilang. Apabila aktiva tetap itu dihentikan, maka akun aktiva tetap dan akumulasi depresiasi yang terkait itu akan dihapuskan. Ya. Nah, apabila ada selisih antara nilai buku dengan harga jual, maka nanti akan diakui sebagai laba atau rugi atas penghentian aktiva tetap. Baik, kita akan lihat dulu transaksinya. Tanggal 19 Juni, perusahaan ditimpa musibah, ya. Kemudian Suzuki Shogun yang baru dibeli 2 hari lalu hilang dicuri penjahat. Kendaraan tersebut tidak diasuransikan. Nilai buku diakui sebagai kerugian. Ya,
karena kita belum ada akun terkait dengan laba rugi penghentian aktiva tetap, maka kita buatkan dulu akunnya. Kita isi, kita pilih daftar akun, kita klik baru, kemudian kita pilih ini sebagai beban lain-lain, lalu nilainya adalah nomor akunnya 7201. Kemudian ini adalah laba atau rugi penghentian aktiva tetap. Ini adalah bagian dari akun beban di luar usaha. Oke, kemudian kita cek dulu. Oke, udah masuk ya. Kemudian kita baru proses untuk daftar aktiva tetapnya. Karena ini dihentikan, maka kita masuk ke daftar aktiva tetap. Kemudian kita klik yang hilang, itu adalah Suzuki Shogun ya. Kemudian di bagian atas ini kita klik dispose ya. Tanggal hilangnya itu adalah tanggal 19. Kemudian untuk akun hilangnya kita masukkan tadi adalah laba rugi penghentian aktiva tetap, kemudian kuantitasnya adalah 1 ya. Kemudian kita maka di sini akan otomatis akan otomatis terlihat dihentikan. Kalau sudah kita simpan tutup, kita lihat daftar jurnalnya. Ya, kita lihat daftar jurnalnya. Oh, sorry, bukan yang ini. Kita masuk ke daftar buku besar, histori buku besar. Kemudian ini tanggalnya kita isi tanggal 19. Maka di sini ada penghentian aktiva tetap sebesar 10 juta. Debitnya laba rugi penghentian, kreditnya kendaraan. Ya, itu untuk contoh yang pertama. Yang kedua itu adalah aktiva tetap dijual. Nah, di sini transaksinya tanggal 20 Juni Yamaha Mio itu dijual dengan harga 6 juta, dibayar tunai kas rupiah. Nomor bukti penerimaan kas adalah OD06. Nilai buku tersisa diakui sebagai laba rugi penghentian aktiva tetap. Nah, pada transaksi ini ada 2 proses yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah memproses penerimaan kasnya. Lalu yang kedua adalah mendispos kendaraan dari daftar aktiva tetap. Kita terima dulu ya untuk hasil penjualannya. Kita masuk ke penerimaan, kemudian ini dimasukkan ke dalam kas rupiah. Kemudian nomornya OD06 01 gitu ya. Kemudian untuk tanggalnya adalah tanggal 20. Kemudian di sini kita isikan hasil penjualan Yamaha Mio. Oke. Kemudian ini kita isi transaksi aktiva tetap. Nilainya adalah 6 juta. Kita recall ya. Kalau sudah, kita simpan dan tutup. Lalu kita akan proses aktivanya. Untuk kita dispose Yamaha Mio, lalu kita klik dispose. Kemudian ini kita ganti menjadi tanggal 20 ya. Kemudian kita pilih di sini laba
kemudian ini kita isi harga jual ya. Sini nilainya adalah 6 juta. Di sini transaksi aktiva. Ya, jadi akun perantara ini masih kita gunakan. Kalau sudah kita simpan ya, otomatis di sini akan dihentikan, simpan tutup. Lalu kita lihat daftarnya untuk jurnal. Tanggalnya adalah tanggal 20 ya. Oke. Tanggal 20 kita lihat. Yang pertama itu adalah jurnal untuk penerimaan kasnya. Ya. Yang kedua itu adalah transaksi terkait dengan penghentiannya. Ya, ini penghentiannya. Kemudian transaksi selanjutnya ini adalah terkait dengan depresiasinya. Ya. Nah, accurate ini mencatat ya, tadi transaksi penerimaan, kedua depresiasi, yang ketiga penghentian. Nah, untuk perhitungan laba rugi penghentian aktiva tetap itu diperoleh dengan cara harga perolehannya itu adalah 8.500.000. Kemudian untuk akumulasi depresiasi dari bulan Januari sampai dengan April itu nilainya adalah 566.667, itu di pencatatan sebelumnya ya. Kemudian untuk penyusutan bulan Mei sampai dengan Juni itu adalah 283, sehingga untuk total dari akumulasi sampai dengan 30 Juni itu adalah ini 850 ya. Kemudian berarti dari 8.500.000 ya, ini 8.500.000 dikurangi 850, maka ketemu nilai buku dari aktivanya itu adalah 7.650.000. Nah, 7.650 ini adalah harga bukunya. Nilai bukunya. Ya, tadi 8.500.000 dikurangi akumulasi ketemu nilai buku. Nah, nilai buku dibandingkan dengan harga jual, nilai bukunya 6.500.000, nilai bukunya 7.650 dibeli 6 juta. Berarti dalam transaksi jual beli ini perusahaan untung atau rugi? Ya, karena harga jualnya lebih rendah daripada harga nilai bukunya, berarti ini adalah rugi. Ya, rugi sebesar 1.650.000. Ya, jadi untuk transaksi penghentian aktiva tetap ini itu adalah rugi. Nah, untuk akumulasi seperti yang tadi saya sampaikan itu dihitung berdasarkan dari tanggal pemakaian aktiva tetap. Maka di dalam pengisian aktiva tetap, kalau tadi saudara masih ingat, untuk tanggal itu ada dua, satu tanggal beli, satu tanggal pakai. Tanggal beli itu bisa sama dengan tanggal pakai itu bisa sama dengan tanggal beli. Tetapi tanggal pakai itu tidak bisa lebih dulu daripada tanggal beli. Tanggal beli itu biasanya lebih dulu daripada tanggal pakai, tapi boleh sama. Ya. Sebagai contoh, misalnya saudara beli kendaraan. Saudara beli kendaraan ya, saudara ketika datang ke dealer ya, kemudian saudara test drive, itu belum berarti saudara pakai dalam hal saudara menggunakan. Saudara harus transaksi dulu, harus beli dulu ya, beli dulu ya, nanti saudara deal 2 hari baru diantar atau 3 hari diantar, kemudian setelah itu baru saudara gunakan. Jadi tidak mungkin tanggal pakai itu lebih dulu daripada tanggal beli tuh ya. Nah, ini maka jangan sampai tertukar ya, tanggal beli dengan tanggal pakai, ataupun jangan sampai keliru, karena nanti akan mempengaruhi accurate dalam melakukan akumulasi depresiasi atau menghitung akumulasi depresiasi. Nah, nilai akumulasi depresiasi itu diperoleh melalui tadi proses period end.
Oleh karena itu, nilai akumulasi depresiasi tergantung dari hingga bulan terakhir period end telah dilakukan. Nah, maka untuk proses period end itu setiap akhir bulan harus dilakukan proses period end. Ya. Nah, dispose aktiva tetap itu tidak dapat dilakukan sebelum tanggal period end terakhir ya, karena period end akan menghasilkan jurnal depresiasi. Ya, jadi untuk dispose itu memang tidak bisa dilakukan sebelum tanggal period end. Jadi kalau bisa di period end dulu. Ya, maka baru bisa melakukan dispose. Baik, itu untuk materi terkait dengan aktiva tetap. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya juga ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.